Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Pak. Udah sholat? Sudah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan udah? Sudah. Tadi juga ya makannya. Ini gini, tadi kan kita ketemu, ya. Iya. Ini hanya saya panggil, Siapa? itu masih kaitannya dengan yang tadi pagi. Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Coba cerita tadi itu gimana sebetulnya? Jadi tadi tuh saya izin toilet Pak. Terus saya merasa haus lah. Akhirnya saya ke kantin untuk beli minum. Memang salah saya tuh kalau langsung kembali ke kelas. Terus saya duduk dulu dan minumnya di kantin. Ketemu saya tulisannya. Nah, jadi itu paham bahwa yang kamu lakuin tadi itu sebetulnya salah atau kurang pas gitu. Iya Pak, saya mengakui itu adalah sebuah kesalahan yang dimana itu tidak disiplin lah Pak. Bukan jamnya, juga itu bisa memberikan impact yang buruk juga ke teman-teman. Bisa jadi ikut nongkrong seperti juga. Lihat apa di sana nyantai ikut gitu ya. Siapa? Nah, artinya Altaf sudah bisa menyadari apa yang Altaf lakukan tadi pagi itu sebetulnya adalah hal yang tidak pas Siapa? atau sebuah kesalahan lah. Iya Pak. Tapi sama, saya dulu juga pernah melakukan kesalahan Bapak itu. juga pernah Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan itu dan pasti ada alasannya. Salah satunya tadi haus, kemudian tidak langsung kembali ke kelas. Sekarang karena Altaf sudah menyadari bahwa itu semua. Kedepannya gimana? Kedepannya mungkin saya akan berkomitmen untuk tidak sembarangan meninggalkan kelas di jam yang tidak pas. Terus juga jika bukan keadaan yang mendesak ataupun penting untuk tidak meninggalkan kelas tersebut. Itu bagus Pak. Jadi komitmen itu harus datangnya dari dalam diri kamu sendiri. Jadi bukan karena ketemu saya. Besok lagi kan bisa aja nggak ketemu saya kan gitu. Terus ini kan sudah melakukan kesalahan. Biasanya gimana Pak? Mungkin saya akan bikin video cerita singkat tentang kedisiplinan Pak, yang nanti akan saya upload di sosial media. Ini juga nanti saya akan mengajak teman saya untuk bisa lebih taat dengan peraturan, dan juga nanti saya akan lapor sama ibu juga. Jadi sebagai bentuk tanggung jawabmu malah kamu jadi mau ngajak teman-teman yang untuk berdisiplin gitu ya. Iya Pak. Ya bagus lah itu. Mudah-mudahan yang kamu niatkan itu menjadi langkah awal atau langkah yang lebih baik lah ke depannya. Jadi cukup Pak, tetap ini. Siapa ya? Silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Altaf Rafif dari kelas 12 S1. Saya tadi sudah melakukan simulasi dan dari situ saya bisa mengetahui bahwa saya itu memang salah di situ. Dan juga dari teguran yang dilakukan oleh Bapak Muklis, saya merasakan bahwa teguran tersebut bersifatnya tidak secara violently, tapi justru lebih dari hati ke hati. Terus di situ menurut saya teguran seperti itu jauh lebih efektif kepada saya dan juga tidak menimbulkan trauma lah kepada kita. Dan akibat dari situ saya jadi sadar dan mungkin tidak mengulangi kesalahan yang saya perbuat. Sekian dari saya, terima kasih. Zata ya? Iya Pak, kenapa ya Pak? Bisa ikut Bapak dulu ke kantor? Iya, bisa Pak. Oh, iya, yuk, boleh. Zata, tahu nggak kira-kira kenapa Bapak ajak ke sini? Sebenarnya saya tahu kenapa Bapak ajak saya ke sini. Apa kira-kira? Kayaknya karena saya tadi itu buka HP ya pas upacara. Ya, bagus. Tadi Bapak lihat kamu sekali sih memang ya untuk membuka handphone di waktu pembina upacara itu menyampaikan amanah. Bener? Benar Pak, itu saya terpaksa sih Pak. Kenapa terpaksa? Jadi tadi tuh HP saya tuh dering terus kan,
Terus saya tuh lihat itu mama yang nelfon. Mungkin kayaknya mama tuh nggak tahu kalau hari itu upacara karena bukan hari Senin. Terus akhirnya saya angkat lah buat ngabarin supaya mama tuh nggak khawatir. Gitu Pak, saya mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa aja Pak. Karena memang sebetulnya kan terpaksa dan pasti kamu punya alasan kan tadi. Tapi kamu kan tahu ya bahwa seharusnya itu nggak boleh. Ya Pak, saya tahu. Jadi bahwa ketika upacara itu tidak boleh melakukan aktivitas lain. Sekarang sudah tahu salahnya. Ke depan kira-kira gimana sih? Untuk menembus kesalahan saya yang sekarang ini, saya membuat kompensasi kesalahan saya yang bapak saya tulis tentang kedisiplinan. Terus saya upload di sosial media dan saya bakal buat laporan juga ke gubernur. Oh iya. Untuk guru bahasa Indonesia ya. Ya. Sama ini, Bapak. Besok lagi kalau terjadi hal yang seperti tadi, misalnya mamamu nelponin terus gitu pada waktu yang tidak bisa nerima, gimana? Saya harusnya nanti ke depannya saya bakal ke belakang untuk telepon. Biar nggak Izin ganggu. dulu ya, Iya, gitu ya. biar nggak ganggu. Ya, dan jadi itu saya kamu sudah memahami apa yang menjadi kesalahan kamu, kemudian kamu juga sudah berkomitmen ke depannya seperti apa dan sudah tahu apa yang harus dilakukan ke depan dan sudah berusaha untuk membuat penebusan ya, dengan hal-hal yang positif. Jadi terima kasih Tata. Sekarang boleh kembali ke kelas. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zata Amanda Syafira dari kelas 12 FE1. Tanggapan saya setelah melakukan praktik teguran tadi, saya merasa saya jadi paham kesalahan saya di mana dan saya tahu itu adalah pelanggaran dan tidak baik. Perasaan saya ketika melakukan praktik tersebut, ketika ditegur seperti itu, saya merasa itu salah satu cara yang bijaksana untuk menegur siswa karena tidak mempermalukan siswa di depan publik dan tidak melakukan kekerasan fisik, namun ampuh untuk membuat siswa sadar di mana kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki dan bagaimana tidak mempengaruhi orang lain. Jadi menurut saya cara menegur ini cukup baik dan bagi saya ini cukup efektif ya. Terima kasih.